Unjuk rasa memprotes pemilihan lurah di Yogyakarta berakhir ricuh. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Halo pemirsa, selain dua laporan tadi, kami akan sajikan laporan menarik dari berbagai penjuru tanah air untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta. Inilah Seputar Indonesia. Aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilihan lurah di Desa Bawuran, Bantul, Yogyakarta berakhir ricuh siang tadi. 3 warga ditangkap polisi. Keributan ini terjadi ketika warga Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul berusaha menyerang Ketua Badan Perwakilan Desa Bawuran, Sumarjono. Warga pun berhadapan dengan aparat kepolisian yang berusaha menghalangi warga. Awalnya warga berunjuk rasa menuntut pemilihan lurah Bawuran diulang karena lurah terpilih diduga melakukan politik uang. Sumarjono selaku Ketua Badan Perwakilan Desa menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan warga. Menurut Sumarjono, politik uang yang diduga dilakukan lurah terpilih belum bisa dibuktikan. Mendengar penjelasan Sumarjono, warga marah dan berusaha menyerangnya. Dalam kejadian ini, polisi menangkap 3 orang warga yang dinilai sebagai provokator keributan. Namun tidak lama kemudian ketiganya dilepas. Keributan berakhir setelah Kapolsek Pleret AKP Arif Sudarto datang menenangkan massa. Sigit Purwita dan Cici melaporkan. Menyusul hujan lebat sepanjang hari Jumat, terjadi tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa rumah di bantaran Sungai Cihelang ambrol. Sebagian warga kini mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Rumah Anoy dan Honda di Desa Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini rusak akibat tanah longsor. Sebagian bangunan rumah ini ambrol terbawa arus sungai. Hujan besar banget, sungainya banjir, terus itu jatuh aja gitu. Selain merusak rumah Anoy dan Onda, tanah longsor mengancam puluhan rumah lainnya di sepanjang bantaran Sungai Cihelang ini. Kini tanah yang berada di ketinggian lebih dari 10 meter dari permukaan air sungai ini mulai retak-retak. Sebagian dinding rumah warga juga mulai retak. Sebuah bukit kecil yang jadi lahan pertanian juga longsor. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Yosep Trisna melaporkan. Kembali ke Yogyakarta, banjir lahar dingin kembali mengalir dari puncak Gunung Merapi, Yogyakarta siang tadi. Sebuah truk penambang pasir terjebak di dasar sungai, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Banjir lahar dingin dari Gunung Merapi, Yogyakarta terjadi sejak Sabtu siang sekitar pukul 1 setelah turun hujan deras di sekitar Merapi. Aliran air yang bawa material Gunung Merapi memenuhi Sungai Gendol dan Sungai Kuning, Kabupaten Sleman. Satu unit truk penambang pasir terjebak di dasar Sungai Gendol. Truk tidak bisa naik karena terhalang arus banjir, sedangkan pengemudi truk berhasil menyelamatkan diri. Banjir lahar dingin di lereng Gunung Merapi kali ini lebih besar dari biasanya. Aliran lahar mencapai Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sekitar 7 km dari puncak Gunung Merapi. Sigit Purwita dan Cici melaporkan dari Yogyakarta. Pemirsa, hari ini tepat 2 minggu wilayah Lamongan, Jawa Timur terendam air. Tidak hanya karena curah hujan tinggi, banjir tidak kunjung surut karena hanya ada 1 titik pembuangan air. Ada 11 desa di Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan yang terendam seperti ini sejak 2 pekan lalu. Banjir tidak kunjung surut karena hanya ada 1 titik pembuangan air di wilayah ini, yakni di Desa Pelangwot. Pintu keluar ini hanya selebar 20 meter. Ini pun sebenarnya adalah tanggul yang jebol. Umpama ini masih tertutup, Pak. Kemungkinan kondisi ini akan lebih parah seperti yang Karangongko 31, itu. Ya. Berarti ini satu-satunya pembuangan satu-satunya pembuangan, ya. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah. Hanya sebagian kecil yang mengungsi di tenda. Warga khawatir kedinginan jika berada di pengungsian saat curah hujan masih tinggi.
Di Nganjuk, Jawa Timur, curah hujan juga masih tinggi hingga merobohkan sebuah pohon besar di Kecamatan Sawahan. Seorang warga, Sri Suparmi, tewas tertimpa pohon ini saat kejadian Sri sedang menyapu di teras rumah. Diduga pohon ini tidak kuat didera hujan lebat karena sudah lapuk dimakan usia. Selain korban tewas, pohon juga menimpa 2 rumah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta siang tadi tidak menimbulkan banjir di titik rawan banjir di ibu kota. Di Kampung Pulo, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur misalnya, ketinggian air hanya sebatas mata kaki. Warga kini masih sibuk membuang air yang menggenangi rumah mereka. Warga menuturkan air ini adalah sisa dari banjir besar yang terjadi Kamis lalu. Saat itu air sempat mencapai leher orang dewasa. Sama dengan Kampung Pulo, Kecamatan Bukit Duri pun terbebas dari genangan air meskipun hujan turun cukup deras. Sementara itu ketinggian air di pintu air Manggarai masih cenderung normal, yaitu sekitar 730 cm dari batas normal 750 cm. Hujan di Jakarta tadi siang juga disertai petir dan angin kencang. Hujan sempat memacetkan sejumlah ruas jalan di ibu kota. Tidak berfungsinya pompa penyedot air di sejumlah ruas jalan utama saat banjir melanda ibu kota sering dituding sebagai penyebab kemacetan lalu lintas. Pompa penyedot tak berfungsi akibat panel listrik yang menggerakkannya turut terendam banjir. Sejauh ini Pemprov DKI masih menyerahkan tanggung jawab pompa penyedot air pada pihak kontraktor. Mengapa? Berikut liputannya. Tidak berfungsinya pompa penyedot sempat terjadi di terowongan Gandaria, Jakarta Selatan. Saat hujan mengakibatkan banjir 1,5 meter Rabu malam lalu. Terowongan Gandaria sebenarnya mempunyai 2 pompa penyedot dan bak penampung air di kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah. Namun, letak rumah pompa yang berada 2,5 meter di bawah permukaan jalan menjadi penyebab ikut terendamnya rumah pompa dengan ketinggian air yang sama. Sehingga panel listrik penggerak pompa tidak berfungsi. Alasan Dinas PU DKI menyerahkan tanggung jawab perawatan pompa kepada kontraktor tidak bisa disalahkan. Karena menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendro Subroto, selama masih dalam masa uji coba, perawatan masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Selagi dalam masa pemeliharaan, harusnya kontraktor bertanggung jawab 100%. Harusnya. Kan ada serah terima pertama pekerjaan, kemudian ada masa pemeliharaan apakah 100 hari atau berapa lama tergantung bobot pekerjaan itu sendiri, risiko pekerjaan itu sendiri apakah ini bisa dalam tempo 100 hari di cover ataukah kerusakan akan terjadi setelah 100 hari, ini kan yang tahu mereka ya. Sayogo juga menyesalkan tindakan kontraktor yang tidak memperhitungkan terjadinya banjir pada saat membangun rumah genset. Dan sanksi bagi kontraktor yang dinilai lalai sepenuhnya akan diserahkan kepada Pemprov DKI. Selain terowongan Gandaria, ada 3 terowongan yang rawan terendam air bila hujan besar mengguyur ibu kota, yaitu terowongan Senen Jakarta Pusat, terowongan Angkasa Kemayoran, dan terowongan Cawang Jakarta Timur. Akbari Majid, Suryadi, dan Ferry Insan melaporkan. Kita ke informasi lain, masalah gizi buruk di sejumlah daerah seolah tak berhenti dan bahkan kian meningkat. Anak-anak rata-rata kekurangan asupan makanan bergizi karena dilandasi faktor kemiskinan orang tua. Liul Amin, 2 tahun, warga Ngadirejo Carikan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, terkulai lemas dalam gendongan ibunya. Selain menderita kurang gizi pada paru-paru, bocah ini ditemui flek. Putra kedua pasangan Rubiati dan Jarwadi ini hanya memiliki berat badan 5 kg. Padahal seusia Amin, seharusnya berat badannya berkisar antara 11 hingga 12 kg. Orang tua Amin terpaksa menghentikan pengobatan anaknya karena kendala ekonomi. Apalagi mereka tidak memiliki kartu Jamkesmas. Ibu Amin, Rubiati, sebenarnya pernah mengajukannya. Namun hingga sekarang ia tak kunjung mendapatkan kartu tersebut. Dengan penghasilan suaminya yang hanya 10.000 per hari, Amin tentunya tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Bahkan dalam 1 hari, ia hanya minum susu sekali. Itu pun dari bantuan yang diberikan puskesmas setempat. Data puskesmas Klaten menunjukkan sejak Januari 2008 tercatat 27 anak di Kecamatan Juwiring menderita gizi buruk, 4 diantaranya tergolong parah. Sementara di desa terpencil Kampung Ambon, Kecamatan Likupang, Minahasa Utara, seorang balita bernama Jennifer Lumohing, 4 tahun, menderita gizi buruk sejak 3 tahun lalu. Anak pasangan Ferdinand dan Siti ini hanya memiliki berat 7 kg. Hingga kini, Jennifer tidak dapat berjalan dan berbicara layaknya anak-anak seusianya.
Menurut penuturan Ferdinand sang ayah, penghasilannya sebesar Rp50.000 per hari sebagai nelayan tidak cukup untuk membeli susu dan makanan bergizi bagi Jennifer. Kedua orang tua Jennifer mengaku pernah mendapatkan bantuan makanan balita di Puskesmas Likupang. Namun, itu pun jarang didapatkan karena hanya diberikan 2 kali dalam sebulan. Ferdinand dan Siti berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mengurangi penderitaan anak mereka. Gizi buruk bahkan sudah masuk kategori KLB atau kejadian luar biasa di Kabupaten Rote. Sejauh ini pemerintah kabupaten dan dinas kesehatan setempat melakukan langkah dengan menjemput penderita gizi buruk di daerah terpencil, satu diantaranya di Pulau Ndana. Di sini, petugas menemukan 15 penderita gizi buruk dan ratusan balita yang mengalami kurang gizi. Ke-15 balita yang terindikasi gizi buruk dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk mengatasi KLB gizi buruk, pemerintah Kabupaten Rotendao menganggarkan dana Rp1 miliar yang diambil dari APBD untuk pengobatan dan bantuan pangan seperti beras selama 1 tahun. Dalam 3 bulan terakhir, di Kabupaten Rotendao terdapat 200 balita berstatus gizi buruk, 1.300 penderita gizi kurang, 5 balita busung lapar dan 4 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan RCTI melaporkan. Anda berminat memiliki apartemen dengan harga relatif murah? Tunggu seputar Indonesia kembali sesaat lagi. Geram terhadap aksi penambangan pasir liar ratusan warga di Jombang bertindak nekat. Siang tadi mereka menyerang para penambang liar di Sungai Berantas. Penambang liar yang tengah mengangkut pasir ini adalah sasarannya. Warga melempari para penambang ini dengan batu. Beberapa penambang yang terkejut dengan aksi warga menceburkan diri ke sungai. Namun warga mengejar mereka dan menyeret perahu ini ke tepi sungai. 3 penambang dibawa ke kantor desa sementara perahu mereka dibakar lalu ditenggelamkan. Menurut Kepala Desa Balongsari Nilawati, warganya bertindak nekat karena para penambang liar tetap beroperasi meskipun sudah berulang kali dirazia polisi. Penambangan liar di Sungai Berantas dilakukan menggunakan mesin diesel hingga membuat tanggul longsor. Akibatnya air Sungai Berantas meluap dan membanjiri rumah warga. Pemirsa, apakah Anda tertarik memiliki tempat tinggal di apartemen dengan harga relatif murah? Barangkali impian Anda akan segera terwujud karena pemerintah kini sedang melaksanakan proyek pembangunan apartemen bersubsidi. Apartemen ini ditujukan bagi keluarga sederhana dengan penghasilan 2,5 juta hingga 4,5 juta rupiah per bulan. Dalam 1 tahun ke depan, para keluarga sederhana di Jakarta dapat memiliki rumah impian mereka. Pemerintah berencana membangun 70.000 unit rumah susun per tahun. Setiap unitnya berharga antara 88 juta rupiah hingga 144 juta rupiah. Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau proyek rumah susun atau apartemen bersubsidi di kawasan Kemayoran, Kelapa Gading, Rawasari, Jakarta Utara, dan Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Presiden mengungkapkan, bila dibutuhkan, semua tanah negara diizinkan untuk membangun apartemen bersubsidi ini. Wapres meminta pembangunan segera dimulai. Ini MOU ini kenapa belum teken? Kenapa belum teken MOU ini? Hah? Sudah 3 bulan bicara proses. Hah? Besok teken? Senin? Ya? Teken? Ya, macam-macam pula. Data Pemprov DKI Jakarta menyebutkan saat ini terdapat 811.000 keluarga DKI yang menghuni rumah-rumah kumuh. Mereka diantaranya tinggal di daerah rawan banjir dan bantaran sungai. Kelompok masyarakat inilah yang diharapkan bisa beralih ke apartemen bersubsidi. Sementara untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah, calon penerima kredit harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya berpenghasilan antara 2,5 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah per bulan. Rencananya apartemen bersubsidi sebanyak 70.000 unit setiap tahunnya akan dibangun di 10 kota besar di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Batam, dan beberapa kota provinsi seperti Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Olah Sudrajat dan Gunawan melaporkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ancam pecat para kadernya jika ia tidak terpilih sebagai presiden pada 2009 mendatang. Kami segera kembali.
Sebuah truk tangki pengangkut soda di Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto siang tadi meledak saat diperbaiki. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang pekerja las tewas. Saidul, 48 tahun, warga Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Ia tewas akibat luka serius setelah terkena ledakan sebuah truk tangki soda. Saat ledakan terjadi, korban yang bekerja sebagai tukang las ini sedang berada di bawah truk tangki. Namun naas, truk tiba-tiba meledak. Ledakan diduga akibat panas dari api las menyebabkan udara di dalam tangki soda yang kosong dan tertutup rapat memuai lalu meledak. Selain 1 korban tewas, 4 bangunan, termasuk rumah, klinik bersalin, warung telepon, dan musola di sekitar lokasi kejadian rusak. Tangkinya itu jelas nggak tahu apanya, terus nggak tahu kok ada suara meletus seperti apa itu. Keras ya Bu? Keras sekali ya. Kedengaran sampai berapa kilo? Katanya ya sampai jauh, saya sendiri nggak tahu. Sejauh ini, aparat setempat masih memeriksa pengemudi truk pengangkut soda serta sejumlah saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Beralih ke informasi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengancam akan memecat para kadernya jika ia gagal terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2009 mendatang. Ancaman itu dikemukakan Megawati dalam peringatan HUT PDIP ke-35 di Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Megawati menganggap kekalahannya pada pemilihan presiden tahun 2004 lalu karena kesalahan para kadernya yang tidak mampu meyakinkan para pemilih. Untuk memuluskan jalan ke kursi kepresidenan, Megawati meminta para kadernya untuk memenangkan pilkada di Pulau Jawa, termasuk memenangkan calon yang dijagokan PDIP sebagai Gubernur Jawa Barat Agung Gumelar. Oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden lagi, dan saya dilibas akibat pengurus-pengurus PDI dalam keadaan mabok. Rakyat mengalami keraguan, termasuk ibu-ibu loh. Ini nanti ya, mereka-mereka yang terhormat yang ada di sini, kalau tidak mau kerja, namanya saya coret dari daftar. Dari tingkat gubernur menang dulu, baru nanti ke presiden, ke legislatif. Kalau menang. Apa peran ratusan pelaut Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam di Senegal, Afrika Barat? Seputar Indonesia segera kembali. KTT Organisasi Konferensi Islam atau KTT OKI ke-11 di Senegal, Afrika Barat resmi ditutup hari ini. Ratusan pelaut Indonesia ternyata juga berperan dalam pertemuan penting ini. Apa peran mereka? Berikut laporan Michael Chandra dari Senegal. Lagu Indonesia Raya bergema di Pelabuhan Dakar, Senegal, Afrika Barat. 400 pelaut asal Indonesia yang menyanyikannya dengan semangat menyambut kedatangan Presiden Yudhoyono di kapal tempat mereka bekerja, MSC Musika. Kapal milik perusahaan Italia ini adalah tempat penginap para delegasi negara peserta KTT OKI ke-11 di Senegal. Kapal ini berkapasitas 3.500 orang dengan rute perjalanan Italia, Spanyol, Prancis, dan Portugal. Memiliki 17 lantai dengan fasilitas layaknya hotel bintang 5. Presiden tampak terkesan melihat kondisi kapal tempat ratusan rakyatnya bekerja ini. Sementara sejumlah pelaut terharu dikunjungi Presiden. Sudah 9 bulan para pelaut ini meninggalkan tanah air. Kunjungan Presiden ini seolah mengobati rasa rindu mereka pada kampung halaman. Dari Senegal, Afrika Barat, Michael Chandra melaporkan. Seputar Indonesia 15 Maret 2008 berakhir di sini. Saya Chantal Della Conceta, terima kasih telah bersama kami. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa.